Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SD 61 Gresik, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SD 161 Gresik, kepada yang terhormat staf UPT SDN 161 Gresik. Pertama-tama, tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga bisa mengikuti yaitu acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas petunjuk beliau kita bisa mengetahui mana hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9, acara yang keempat refleksi, dan acara yang kelima penutup stream 2. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita lanjutkan, marilah pembukaan ini kita baca bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara mulai awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu apapun. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Hajah Siti Murdifin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu Guru UPT SDN 61 yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, staf UPT SDN 161 juga yang sangat saya banggakan, perkenalkan pada kesempatan yang hari ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tanpa seorang serta salah. Mudah-mudahan tetap terlibatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita bisa menjalankan ajaran beliau dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini teman kita, saudara kita, yaitu Ibu Fauziani Asmawati, yaitu CGP Angkatan ke-9, hari ini mau bersosialisasi atau diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengimplementasikan di sekolah ini, utamanya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dengan adanya CGP di UPT 161 Gresik ini tentunya akan membawa berkah, membawakan manfaat untuk kita semua, khususnya di sekolah ini dan umumnya Bapak Ibu guru semua tentunya akan diimplementasi di sekolah, di kelas kita masing-masing, dari
Ibu Eni ini akan menggambarkan sangat bermanfaat di sekolah ini. Tentunya Bapak Ibu yang lain juga akan menyusulnya ya. Tentunya dari Bapak Ibu di SDN ini ya, jangan patah semangat. Mari kita berlomba-lomba Bapak Ibu untuk mendaftar sebagai CGP angkatan berikutnya, agar sekolah kita bisa lebih maju dan lebih baik ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu, intinya jangan patah semangat. Mari kita berlomba-lomba demi kebaikan, demi majunya di UPT 161 Gresik. Kami akhiri, mungkin dari saya ya bisa akhiri dari saya dari perwakilannya Pimpinan Siratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk kemajuan kedepannya. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 kepada yang terhormat Bu Eni Ojiani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua pada siang hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul di kelas ini untuk memberikan support pada saya pada kegiatan diseminasi aksi budaya positif. Tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Ini sudah siang hari tapi masih tetap bersemangat untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan CGP sini banyak kegiatan yang positif yang bisa saya ambil. Sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada sekolah kita karena sudah mensupport saya untuk kegiatan ini, maka di sini saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan apa yang saya dapat dari kegiatan CGP ini, termasuk salah satunya yaitu budaya positif. Di situ nanti kita akan belajar beberapa apa sih yang dimaksud dengan budaya positif sehingga nanti sekolah kita ini menjadi sekolah yang menjadi kebanggaan kita semua, menjadi kebanggaan masyarakat sekitar kita, yang khususnya juga menjadi sekolah yang menjadi impian anak-anak yang sekarang berada di sini, yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memaparkan apa yang akan saya sampaikan nanti tentang budaya positif itu apa, karena ini sudah siang, sepertinya Bapak Ibu supaya semangat lagi. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Monggo berdiri semua Bapak Ibu. Sebagai Bapak Ibu guru, belajar membaca, mengajari membaca anak-anak di sekolah kita kan kita awali mulai dari kelas 1 ya. Mengeja, spelling kalau bahasa Inggrisnya. Itu budaya ya, spelling ya. Nah di sini saya akan mencoba konsentrasi Bapak Ibu. Dari kata yang saya ucapkan, nanti giliran Bapak Ibu yang akan mengejanya satu persatu huruf dari kata yang saya sebutkan. Misalkan saya mengatakan madu, sampai dinyanyikan Mbak ya. Madu, M-A-D-U-D. Nanti berlanjut Bapak Ibu ucapkan kata yang akan dieja oleh teman sebelahnya. Gitu. Nanti saya akan mulai dari saya, kepala sekolah, kemudian Ibu Wati, Bu Anis, Pak Hafid, kemudian langsung ke belakang. Siap, oke? Ya.
Bupati. Bukti. Itu Bukti. Lalu Bupati kan Bupati. Racun. MA Maje Uju Rusa RUU Asa Rabu RA Maje Uju MPA PAH kunci Kandang Dinding DID ya baik tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah memasuki jam yang sudah siang tapi kita masih bersemangat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan mencoba memaparkan apa yang saya peroleh. Monggo duduk kembali sampai terlupa. Saya akan mencoba memaparkan apa yang saya dapat dari kegiatan CGB, khususnya ini adalah modul keempat yang saya pelajari dari modul 1 babnya yang keempat Bapak Ibu. Jadi ini salah satu yaitu yang harus saya di sini saya mau pelajari tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Saya akan lewati beberapa. Baik, pada kegiatan CGP di situ ada beberapa modul yang saya akan sampaikan, yaitu di sini adalah modul 1.4. Di sini ada nanti kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Setelah itu posisi kontrol, 5 kontrol itu, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir dari kegiatan ini yaitu segitiga restitusi. Apa sih itu semua ya? Pada awalnya saya sendiri juga tidak tahu ternyata apa hubungannya kalimat-kalimat yang seperti ini untuk sekolah kita, dan apa hubungannya dengan kegiatan anak-anak. Sebelum kita mulai lagi, di sini saya akan mencoba. Saya akan memberi Bapak Ibu yang saya tunjuk. Coba digenggam. Genggam. Enggak. 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 Dari apa yang Bapak Ibu genggam? Di sini yang saya beri ada tadi siapa? Bu Rena, Santi, Bu Dea, Bu Wati. Untuk Bapak Ibu yang lainnya kenapa tidak saya beri? Kira-kira penasaran nggak apa yang mereka pegang? Kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu penasaran? Kira-kira dikasih apa ya? Ada nggak usaha Bapak Ibu yang tidak saya kasih tadi itu untuk mengetahui apa yang dipegang oleh teman-teman kita? Ada yang ingin tahu? Terus ibu-ibu yang tadi sudah saya bagi benda tadi, apakah ada keinginan untuk memberitahu teman sebelahnya? Biar kejutan. Baik Bapak Ibu, bolehkah dari apa yang Bapak Ibu pegang tadi, sekarang coba Bapak Ibu buka.
Ibu bukan? Apa itu kira-kira? Isinya asap. Iya. Klungsu, ya. Di situ adalah salah satu biji yang kita ambil, yang saya ambil dari pohon di sekitar sekolah kita yang ada di belakang kantor tepatnya itu. Sekarang saya mau tanya, Bu Wati, apa yang membuat Bu Wati membuka genggaman tangannya Bu Wati tadi? Penasaran, tahu. Apa yang membuat Bu Wati ingin menunjukkan kepada temannya? Kita sama-sama, dia sama-sama. Kalau Bu Rena, ada nggak? Kenapa Bu Rena membuka genggaman tangannya sehingga Bu Dian tahu isinya? Karena Bu Dian kepo. Sama kalau Bu Dian, karena Bu Dian sendiri yang kepo ya. Baik Bapak Ibu, dari apa yang kita lakukan tadi Bapak Ibu, ada satu alasan yang membuat kita membuka genggaman tangan kita itu sebetulnya meskipun dari faktor teman Bapak Ibu yang ingin tahu, kalau dari dalam diri kita tidak ingin membuka apa yang kita genggam, kita tidak akan membuka genggaman kita. Jadi pada intinya apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita lakukan itu apa yang mendasari apa yang kita lakukan itu. Nah, yang mengontrol siapa sehingga membuat Bapak Ibu membuka tangan itu tadi? Ya, berarti yang membuat kita membuka genggaman tangan kita itu sebetulnya bukan orang lain, bukan teman, bukan juga atasan, bukan dari saya sebagai pengajar di sini yang sudah memberikan pembantu tadi, tapi dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Meskipun saya memaksa Bapak Ibu untuk membuka, kalau Bapak Ibu tidak ingin membuka genggaman tangan mohon maaf, Bapak Ibu juga tidak akan membuka. Baik. Dari beberapa teori yang saya pelajari untuk budaya positif ini adalah salah satu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, guru itu selalu mengontrol murid. Betul apa tidak? Betul? Yang kedua, semua pernyataan positif dari kita itu selalu efektif dan bermanfaat bagi murid. Betul Bapak Ibu? Betul? Baik. Yang ketiga, kritik dan membuat orang atau siswa merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa itu. Apakah Bapak Ibu selama ini pernah mengkritik siswa? Atau dalam arti kalau bahasa Jawa ngelingno, sehingga anak itu merasa bersalah dan tidak mengulangi kesalahannya? Pernah tidak? Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Oke. Ya, yang keempat, orang tua. Kita sekarang menjadi orang tua. Orang tua itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Apakah betul? Sedikit banyak. Selama ini kita melakukan itu. Tapi Bapak Ibu, ternyata dari kontrol Dr. William Glasser, dari keempat ini, itu merupakan sebuah ilusi. Ilusi, jadi kita itu memaksakan diri untuk itu. Padahal dari apa yang kita lakukan itu, kalau anak didik kita tidak ada kesadaran dari dalam dirinya, dia itu tidak akan melakukan. Betul apa tidak? Suatu saat kalau tidak ada kita, ada kecenderungan dia akan mengulangi lagi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya.
ini adalah kejadian kita sehari-hari. Jadi budaya positif dalam hal ini kita itu saya ingin kita sama-sama mengimplementasikan apa yang saya dapat ini di kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik di sekolah di UPT 161 ini. Jadi ini ada beberapa paradigma atau perubahan respon kepada anak didik kita. Sebetulnya apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah respon dari kita, tapi ternyata itu akan bisa diperbarui dengan kontrol dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama misalkan realitas, kita selalu menganggap realita kehidupan kita itu selalu sama. Kalau dulu stimulus responnya kan seperti itu, tapi ternyata setelah kita pelajari, ternyata realita kehidupan kita itu berbeda satu sama lain. Betul apa tidak, Bu? Sama halnya dengan siswa kita. Kita memiliki siswa, kalau saya dalam satu kelas 14 siswa, anak yang satu dengan anak yang lain pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tidak ada yang sama. Satu itu. Kemudian semua orang melihat yang sama, melihat hal yang sama. Jadi pandangan kita melihat dalam hal ini itu dalam tanda kutip, cara pandang kita itu sama, bahwa orang-orang itu sama. Tapi ternyata sesuai kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Ketika ada seorang anak yang melakukan suatu kesalahan, ada guru A dan guru B, pasti dua orang guru ini mempunyai pandangan yang berbeda atas masalah yang dihadapi oleh siswa itu. Misalkan saya ada anak bertengkar, oh ternyata anak ini yang salah. Dan di situ juga ada Pak Habib, ternyata Pak enggak, Bu, sebetulnya ini yang penting. Pandangan itu tergantung dari bagaimana cara kita memandang sebuah masalah. Kemudian yang selanjutnya, kita tuh selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Secara tidak sadar, apakah itu kan biasanya kita lakukan Bapak Ibu? Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri, bahwa bila kita mau dirubah orang lain, bisa tidak, mau tidak, tentunya kita punya sikap sendiri. Dan sebagai teori kontrolnya, kita itu selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi menempatkan diri kita itu sebagai mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan segala kehendak kita kepada orang lain. Kita harus bisa memandang dari sisi orang itu memandang kita. Itu. Kemudian perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Ini yang biasanya fatal. Kita melakukan kesalahan, siswa kita melakukan kesalahan, dan kita sudah menjudge bahwa anak itu berperilaku buruk. Padahal tidak semua. Mereka melakukan itu pasti ada sebab dan akibat. Semua perilaku itu memiliki tujuan kalau teori kontrolnya. Jadi setiap kesalahan yang dibuat oleh anak didik kita itu pasti ada latar belakangnya, ada sebab dan akibatnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Seperti waktu tadi kita mempraktekkan apa yang kita genggam tadi, seperti itu. Kita tidak akan membuka genggaman kita meskipun ada perintah, ada keinginan dari teman sebelah kita. Tapi kalau kita tidak ingin membuka genggaman itu tidak akan terbuka. Kita akan melanjutkan ke baik. Ini masih kelanjutan dari posisi kontrol tadi. Di sini saya mengaitkan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dan tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang.
kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau budaya positif yang universal, seperti itu. Ya, sama. Nilai-nilai kebajikan dari sebetulnya ada beberapa institusi, Bapak Ibu. Nah, yang kita terapkan di sekolah kita yang mana? Yang satu. Ini memang untuk yang nomor 2 sampai nomor 6 itu sebetulnya ada penjabaran, tapi tidak saya tuliskan di sini karena kita di sekolah kita pada saat ini nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan yaitu profil pelajar Pancasila yang kita gaung-gaungkan setiap hari ya, karena kita sudah mengimplementasikan belum merdeka. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu latihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas Anda? Dan mengapa surat teguran itu kita hindari? Atau apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Kemudian, apakah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri? Itu semua pertanyaan dari nomor 1 sampai terakhir itu adalah pilihan ada di Bapak Ibu. Jadi posisi kontrolnya itu tetap pada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu untuk apa? Yang memotivasi Bapak Ibu itu yang mana? Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda jika ada suatu pelatihan seperti saat ini? Ini mungkin bukan dibilang pelatihan, hanya diseminasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak ada keinginan untuk mengikuti atau mengetahui apa yang akan saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu tidak akan ada di sini, tidak akan membersamai saya ada di sini. Bersama dengan apa yang saya sampaikan tadi itu terkait dengan apa yang nanti kita hadapi setiap hari di sekolah, sama dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu misalkan kecerobohan ataupun apa, anak-anak itu pasti mempunyai alasan tertentu kenapa dia melakukan hal seperti itu. Dan biasanya kalau kita ya, saya sendiri ya sebagai guru selama ini, jika anak melakukan kesalahan, pasti sedikit banyak kan kita selalu memberi hukuman. Itu bisa dalam bentuk kata-kata biasanya. Kalau sekarang kan kalau secara fisik kan jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya dalam hal ini hukuman kepada yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah sesuatu hukuman verbal, dan itu sebetulnya lebih membahayakan daripada hukuman fisik. Kalau kita mengingat bagaimana zaman kita sekolah dulu, ketika kita dicubit, ketika kita ada penggaris yang melayang, kita tidak ada masalah Bapak Ibu. Tapi itu yang menjadikan kita kuat pada saat ini. Tapi kalau zaman sekarang, di fenomena yang setiap hari bisa kita lihat di medsos, baru kemarin ada peristiwa guru dilaporkan, ada lagi guru dilaporkan. Sehingga apa yang kita lakukan kalau memberikan hukuman secara fisik itu menjadi beban juga buat kita gitu. Dan anak-anak kita Bapak Ibu ketika melakukan kesalahan, baik kita maupun anak-anak, biasanya ini Pak, ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini
ini yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, dari awal sampai saat ini, apa sih tujuan kita atau tujuan saya mengimplementasikan itu? Salah satu tujuannya yaitu dari disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Dari motivasi itu dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga berdampak pada jangka panjang daripada motivasi itu datangnya dari kita. Ketika motivasi datangnya dari kita, mungkin hanya bertahan sebentar. Ketika kita tidak ada di depan mereka, kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu pasti akan terulang. Bukan begitu Bapak Ibu? Terus bolak-balik dikandani mau maneh. Kemarin kan Bibi sudah bilang seperti itu kan. Sekarang sudah lupa. Tapi kalau motivasinya itu datang dari dalam diri anak itu sendiri. Oh iya, berarti aku melakukan kegiatan itu karena itu perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Mengapa seseorang atau siswa kita melakukan kesalahan? Ini ada beberapa yang sebab mengapa seseorang atau siswa itu melakukan kesalahan. Ini ya. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Bapak Ibu, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya dan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda miliki saat itu? Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana jika masalah tersebut dialami oleh siswa kita? Contohnya seperti ini, ketika siswa kita melakukan kesalahan, ya misalkan mengambil barang milik temannya. Kenapa anak itu mengambil barang milik temannya? Misalkan pensil. Satu, apa Bapak Ibu? Kira-kira apa yang menyebabkan anak itu mengambil pensil milik temannya? Satu, tidak punya. Dua, tidak membawa. Tiga, karena menginginkan pensil yang sama dengan milik temannya. Nah, di balik itu semua pasti ada latar belakang. Kenapa dia inginkan pensil milik temannya itu? Selain tiga itu tadi, mungkin di rumahnya dia tidak difasilitasi oleh itu. Satu. Kemudian kedua, mungkin dia ingin sesuatu yang lain dari yang sudah dimiliki. Meskipun dia sudah punya, ingin memiliki milik temannya. Jadi banyak hal. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, tentunya kita biasanya pernah menghukum siswa kita, apapun bentuk hukumannya. Dan dihukum, hukuman ini secara teori diungkapkan oleh Alviko. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, tapi menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ko, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita selama ini ketika ada siswa kita itu yang mendapatkan prestasi, kadang kan kita memberi hadiah ya Bapak. Kita memberi hadiah, kita memberi, ternyata apa yang kita lakukan itu kurang tepat. Karena apa? Kalau ini menurut Ko ya itu kurang tepat. Karena apa? Itu pengaruhnya bisa juga menjadi jangka pendek, kemudian tidak efektif, bisa merusak hubungan.
bisa juga mengurangi ketepatan. Dan banyak hal lagi di sini ada 8 kemungkinan yang bisa terjadi dengan apa yang kita lakukan itu. Kecuali nomor 8. Ketika motivasi itu datang dari dalam diri siswa itu sendiri, meskipun tanpa kita memberi reward, tanpa kita memberi hadiah, tanpa kita memuji, dia tetap fighting. Dia tetap berusaha untuk bisa. Dia tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik buat dirinya sendiri. Makanya kita itu yang paling penting yaitu motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, untuk membatasi hal-hal yang akan dilakukan oleh siswa kita supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tentunya di sekolah kita sudah banyak peraturan-peraturan yang kita buat dengan kesepakatan dengan anak didik kita. Nah, selama ini peraturan-peraturan itu ternyata lebih bermakna jika peraturan itu merupakan sebuah keyakinan. Karena kalau keyakinan itu akan membekas atau lebih bermakna kepada siswa kita daripada peraturan. Kalau peraturan kita buat, kita tempel, dalam hal itu juga dia melakukan peraturan itu dia disiplin. Tapi kalau di tempat lain karena tidak ada tempelan peraturan itu, peraturannya nggak ada di sini. Seperti joknya bapak-bapak itu yang suka merokok, dilarang merokok di sini. Di sini kan? Di sini dilarang merokoknya, ada tulisannya. Saya pindah di sini, nggak ada. Boleh berarti. Itu peraturan. Kalau sudah keyakinannya apa Pak? Kalau merokok itu, kenapa kok kita tuh sebaiknya tidak merokok? Apa? Kesehatan. Meskipun ada tulisan dilarang merokok, kita tidak merokok karena kita tahu kesehatan. Kita pindah di tempat yang tidak ada tulisannya dilarang merokok. Apa kita merokok? Tidak, karena kita peduli dengan kesehatan. Ya, semacam itu. Berarti bisa ya Bapak Ibu membedakan mana peraturan, mana keyakinan. Nah, kita kembali ke kelas. Jadi keyakinan kelas yaitu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal secara umum yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk praktek membuat keyakinan kelas itu ada beberapa hal Bapak Ibu di sini yang lebih kita, sebelum kita membentuk sebuah keyakinan kelas, biasanya diawali dari kita kesepakatan dengan anak-anak itu membuat peraturan dulu. Seperti sudah saya coba ini langkah-langkahnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, curah pendapat dulu. Kita tanya pendapat dari anak-anak. Perlu tidak kelas kita ada peraturan? Nah, dari apa yang disampaikan anak-anak kita tampung semuanya. Kita tampung, kemudian kita sepakati beberapa mana yang kita sepakati. Kemudian dari peraturan itu kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya Pak ya, kalau pada kita sebagai orang dewasa, saya kembali ke merokok tadi, dilarang merokok, kalimat positifnya apa? Kalau dilarang itu kan kalimat negatif. Kalau misalkan dilarang merokok, kita ganti menjadi kalimat yang positif bagaimana? Kawasan bebas asap rokok. Ya, boleh, kawasan bebas asap rokok. Ya. Jadi seperti kalau kita kembali ke kelas, dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya bagaimana? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Boleh. Ada yang lain? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ini loh Pak maksudnya, maksud dari apa yang saya sampaikan seperti
ini. Jadi tidak ada, kalau bisa diusahakan, kita usahakan tidak ada kalimat-kalimat yang negatif. Jadi meskipun hal itu merupakan sesuatu hal yang negatif, tapi mari kita jadikan menjadi kalimat yang positif. Kemudian dari kalimat positif kita kupas tuntas nilai-nilai kebajikan dan keyakinan tadi melalui peraturan kelas. Setelah itu kupas tuntas ini kita kaitkan dengan profil yang kita punya, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau sudah jadi, kita tuliskan dalam bentuk poster bagaimana yang baik sehingga yang indah. Kemudian meninjau ulang. Setelah jadi, kita sama-sama sepakati meninjau ulang dan di tanda tangan kalau bisa. Peraturan keyakinan kelas itu kita buat lembaran, disediakan tempat, semuanya menandatangani sebagai bentuk kesepakatan. Kemudian ditempel di dinding kelas. Ini saja di video yang pertama, Pak. Ini saya kemarin mencoba mempraktekkan tentang pembelajaran keyakinan budaya positif pada siswa kelas 4 yang pertama. Ini bercerita tentang tiga orang anak ketika istirahat akan bermain engklek. Mereka bersama-sama menyepakati permainan engklek itu dengan menuliskan dengan idol boardmaker nih, bisa dihapus. Nah, itu video yang kedua, Pak. Video yang kedua. Kelihatan? Apa mungkin pindah di sini biar tidak ini? Bisa dikeraskan, Pak? Ternyata Michael itu marah-marah, merasa aturan yang dia pakai itu tidak dihiraukan oleh kedua temannya. Kalau ada peristiwa semacam ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan kepada Michael? Bisa diulang, Pak? Dari video yang saya tayangkan ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk Michael? Ada yang mau membantu saya? Yes. Mungkin sebelum permainan harus disepakati dulu peraturan permainannya seperti apa. Jadi biar ketika bermain tidak ada salah satu siswa yang mungkin merasa dicurangi atau permainannya tidak adil seperti itu. Secara permainnya seperti itu, kalau penanganannya terhadap secara personal terhadap Michaelnya bagaimana? Kan dia marah-marah kepada temannya sehingga membuat kedua temannya itu meninggalkan permainan. Mungkin untuk Michael sebaiknya kalau saya memberi masukan menyampaikan apa yang ada di pikirannya secara
tidak dengan teriak-teriak atau dengan marah-marah. Jadi pendapatnya seperti apa, kalau disampaikan dengan positif, pasti temannya bisa menanggapi dengan positif juga. Kalau dengan teriak-teriak, marah-marah, temannya pasti akan kabur, tidak akan terima, meskipun itu benar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Afif. Coba di video selanjutnya Pak Afif. Nah, ini ada aktor utamanya Bapak Ibu. Jadi di sini saya tidak memberikan atau tidak menyalahkan apa yang dilakukan Michael. Tapi di sini saya menanyakan kepada Michael, apa yang sudah kamu lakukan? Saya yakin dari dalam diri siswa itu sendiri ada hal-hal yang positif sehingga membuat dia sebetulnya tahu yang dia lakukan itu salah atau betul. Sehingga kemudian ada video yang selanjutnya Pak Afif. Nah, di sini saya menanyakan kepada Michael, kira-kira dari apa yang dia lakukan itu, apa solusinya? Jadi solusi itu bukan dari kita, tapi dari Michael sendiri. Saya akan minta maaf Bu kepada Fadil dan dan saya tanyakan kembali, apakah kamu akan berteman kembali kepada dia Bu, karena saya juga butuh teman. Seperti itu. Jadi solusi itu datang dari dalam diri Michael sendiri atau motivasinya itu intrinsik. Lanjut Pak. Langsung ke video keberapa? Keempat. Oke. Langsung ke video itu Pak, yang langsung ke Michael. Nah, dari kegiatan ini, dari kegiatan praktek tadi, ini adalah refleksi dari Michael untuk kegiatan ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke PowerPoint Pak. Next. Tadi saat mereka marah-marah juga. Nah, ternyata ketika seseorang itu melakukan kesalahan, pasti ada sesuatu yang penyebabnya. Salah satunya itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan di sini pendapatnya Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. 1. Penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Kalau kita kaitkan dengan restitusi atau posisi 5 kontrol itu akan seperti ini Bapak Ibu. Saya lewat aja Pak. Nah ini tadi sebetulnya ada videonya. Sini Michael mendatangi Fadil dan Kiel untuk meminta maaf dan mengajaknya untuk bermain kembali. Apa yang kita pelajari tadi, langkah-langkah yang sudah saya lakukan tadi terhadap Michael dan teman-temannya merupakan langkah-langkah segitiga restitusi, namanya seperti itu.
Nah, segitiga restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, waktu saya memanggil Michael itu merupakan kegiatan menstabilkan identitas. Jadi dia mengungkapkan sendiri apa yang terjadi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang memvalidasi itu juga anaknya sendiri. Dan kemudian menanyakan keyakinan dari apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, apakah dia masih ingat? Itu yang harus kita lakukan. Jadi mari Bapak Ibu kita wujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah aman, sekolah ramah anak. Say no to bullying. Videonya yang jadi ini ada kegiatan anak-anak. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Bisa yang nirukan ya Bapak Ibu. Tepuk anti bullying. Nggak apa ya. Jangan suka menyakiti, jangan suka caci maki, bullying, no. Sayang teman, yes. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang positif untuk sekolah kita, dan mudah-mudahan pula Bapak Ibu untuk teman-teman yang saya doakan bisa gabung juga di CGP, sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang menjadi harapan masyarakat di sekitar kita, dan kita sekolah yang menjadikan siswa kita sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu serta kesediaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan kegiatan yang positif bagi kita semua dan membawa keberkahan. Thank you. Terima kasih. Kita sudah pada akhir slide. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Fauziani tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan berharap untuk teman-teman yang belum ya, yang masih muda-muda segera menyusul. Jadi bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua. Untuk acara selanjutnya yaitu refleksi, kepada Bu Fauziani kami silakan. Untuk refleksi hari ini saya hanya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu terkait dengan apa kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang bisa mewakili? Monggo. David.
calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni karena memberi saya kesempatan untuk menyampaikan refleksi kegiatan pada pagi hari ini, yaitu yang berjudul siang hari ini dengan judul budaya positif. Oke, refleksi dari saya yaitu budaya positif, yaitu kita kalau ingin merubah diri kita harus mempunyai motivasi dalam diri terlebih dahulu. Jadi orang lain itu tidak bisa merubah diri kita kalau kita sendiri tidak punya motivasi untuk berubah. Begitu pula dengan siswa dan siswi kita. Kalau siswa dan siswi kita tidak ada motivasi dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik, tidak akan bisa berubah siswa dan siswi kita. Oleh karena itu kita sebagai pendidik, sebaiknya kita menanamkan pada diri siswa, bagaimana caranya supaya siswa itu memiliki keinginan dari dalam dirinya untuk berubah, untuk belajar, supaya bisa menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari saya itu saja. Bu Eni, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup doa. Sebelum diakhiri dengan doa, saya sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Agung, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin wa shifaa lima fi sudur fihi shifaa linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin wa idza waridtu fa yasbin kullu ladzina amanu huda wa shifaa. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aminna lana fi sakaratil maut wa naj'alna minan nar wal afina bisam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pandangan orang lain tentang dunia. Jadi menempatkan diri kita itu sebagai mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan segala kehendak kita,
kepada orang lain. Kita harus bisa memandang dari sisi orang itu memandang kita. Itu. Kemudian perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Ini yang biasanya fatal. Kita melakukan kesalahan, siswa kita melakukan kesalahan dan kita sudah menjudge bahwa anak itu berperilaku buruk. Padahal tidak semua. Mereka melakukan itu pasti ada sebab dan akibat. Semua perilaku itu memiliki tujuan kalau teori kontrolnya. Jadi setiap kesalahan yang dibuat oleh anak didik kita itu pasti ada latar belakangnya, ada sebab dan akibatnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Seperti waktu tadi kita mempraktekkan apa yang kita genggam tadi, seperti itu, kita tidak akan membuka genggaman kita meskipun ada perintah, ada keinginan dari teman sebelah kita. Tapi kalau kita tidak ingin membuka genggaman itu tidak akan terbuka. Kita akan melanjutkan ke ini masih kelanjutan dari posisi kontrol tadi. Di sini saya mengaitkan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dan tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau budaya positif yang universal, seperti itu. Ya, sama. Nilai-nilai kebajikan dari sebetulnya ada beberapa institusi, Bapak Ibu. Nah, yang kita terapkan di sekolah kita yang mana? Yang satu. Ini memang untuk yang nomor 2 sampai nomor 6 itu sebetulnya ada penjabaran, tapi tidak saya tuliskan di sini karena kita di sekolah kita pada saat ini nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan yaitu profil pelajar Pancasila yang kita gaung-gaungkan setiap hari ya, karena kita sudah mengimplementasikan belum merdeka. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu latihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas Anda? Dan mengapa surat teguran itu kita hindari? Atau apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Kemudian, apakah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri? Itu semua pertanyaan dari nomor 1 sampai terakhir itu adalah pilihan ada di Bapak Ibu. Jadi posisi kontrolnya itu tetap pada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu untuk apa? Yang memotivasi Bapak Ibu itu yang mana? Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda jika ada suatu pelatihan seperti saat ini? Ini mungkin bukan dibilang pelatihan, hanya diseminasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak ada keinginan untuk mengikuti atau mengetahui apa yang akan saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu tidak akan ada di sini, tidak akan membersamai saya ada di sini. Bersama dengan apa yang saya sampaikan tadi itu terkait dengan apa yang nanti kita hadapi setiap hari di sekolah, sama dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu
misalkan kecerobohan ataupun apa, anak-anak itu pasti mempunyai alasan tertentu kenapa dia melakukan hal seperti itu. Dan biasanya kalau kita ya, saya sendiri ya sebagai guru selama ini, jika anak melakukan kesalahan, pasti sedikit banyak kan kita selalu memberi hukuman. Itu bisa dalam bentuk kata-kata biasanya. Kalau sekarang kan kalau secara fisik kan jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Nah biasanya dalam hal ini hukuman kepada yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah sesuatu hukuman verbal, dan itu sebetulnya lebih membahayakan daripada hukuman fisik. Kalau kita mengingat bagaimana zaman kita sekolah dulu, ketika kita dicubit, ketika kita ada penggaris yang melayang, kita tidak ada masalah Bapak Ibu. Tapi itu yang menjadikan kita kuat pada saat ini. Tapi kalau zaman sekarang, di fenomena yang setiap hari bisa kita lihat di medsos, baru kemarin ada peristiwa guru dilaporkan, ada lagi guru dilaporkan. Sehingga apa yang kita lakukan kalau memberikan hukuman secara fisik itu menjadi beban juga buat kita gitu. Dan anak-anak kita Bapak Ibu ketika melakukan kesalahan, baik kita maupun anak-anak, biasanya ini Pak, ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu dari awal sampai saat ini, apa sih tujuan kita atau tujuan saya mengimplementasikan itu? Salah satu tujuannya yaitu dari disiplin positif, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Dari motivasi itu dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga berdampak pada jangka panjang daripada motivasi itu datangnya dari kita. Ketika motivasi datangnya dari kita, mungkin hanya bertahan sebentar. Ketika kita tidak ada di depan mereka, kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu pasti akan terulang. Bukan begitu Bapak Ibu? Terus bolak-balik dikandani mulu maneh. Kemarin kan Ibu sudah bilang seperti itu kan. Sekarang sudah lupa. Tapi kalau motivasinya itu datang dari dalam diri anak itu sendiri, oh iya, berarti aku melakukan kegiatan itu karena itu perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Mengapa seseorang atau siswa kita melakukan kesalahan? Ini ada beberapa yang sebab mengapa seseorang atau siswa itu melakukan kesalahan. Ini ya. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Bapak Ibu, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya dan menyakitkan? Anda mungkin akan dikejar secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda miliki saat itu? Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana jika masalah tersebut dialami oleh siswa kita? Contohnya seperti ini, ketika siswa kita melakukan kesalahan, ya misalkan mengambil barang milik temannya. Kenapa anak itu mengambil barang milik temannya? Misalkan pensil. Satu, apa Bapak itu?
Kira-kira apa yang menyebabkan anak itu mengambil pensil milik temannya? 1, tidak punya. 2, tidak membawa. 3, karena menginginkan pensil yang sama dengan milik temannya. Nah, di balik itu semua pasti ada latar belakang. Kenapa dia inginkan pensil milik temannya itu? Selain 3 itu tadi, mungkin di rumahnya dia tidak difasilitasi oleh itu. 1. Kemudian kedua, mungkin dia ingin sesuatu yang lain dari yang sudah dimiliki. Meskipun dia sudah punya, ingin memiliki milik temannya. Jadi banyak hal. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, tentunya kita biasanya pernah menghukum siswa kita, apapun bentuk hukumannya. Dan hukuman ini secara teori diungkapkan oleh Alfiko. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, tapi menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ko, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita selama ini ketika ada siswa kita itu yang mendapatkan prestasi, kadang kan kita memberi hadiah ya Bapak. Kita memberi hadiah, kita memberi, ternyata apa yang kita lakukan itu kurang tepat. Karena apa? Kalau ini menurut Ko ya itu kurang tepat. Karena apa? Itu pengaruhnya bisa juga menjadi jangka pendek, kemudian tidak efektif, bisa merusak hubungan, bisa juga mengurangi ketepatan, dan banyak hal lagi. Di sini ada 8 kemungkinan yang bisa terjadi dengan apa yang kita lakukan itu. Kecuali nomor 8, ketika motivasi itu datang dari dalam diri siswa itu sendiri, meskipun tanpa kita memberi reward, tanpa kita memberi hadiah, tanpa kita memuji, dia tetap fighting, dia tetap berusaha untuk bisa, dia tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik buat dirinya sendiri. Makanya kita itu yang paling penting yaitu motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, untuk membatasi hal-hal yang akan dilakukan oleh siswa kita supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tentunya di sekolah kita sudah banyak peraturan-peraturan yang kita buat dengan kesepakatan dengan anak didik kita. Nah, selama ini peraturan-peraturan itu ternyata lebih bermakna jika peraturan itu merupakan sebuah keyakinan. Karena kalau keyakinan itu akan membekas atau lebih bermakna kepada siswa kita daripada peraturan. Kalau peraturan kita buat, kita tempel, dalam hal itu juga dia melakukan peraturan itu dia disiplin. Tapi kalau di tempat lain karena tidak ada tempelan peraturan itu, peraturannya nggak ada di sini. Seperti joknya bapak-bapak itu yang suka merokok, dilarang merokok di sini. Di sini kan? Di sini dilarang merokoknya, ada tulisannya. Saya pindah di sini, nggak ada. Boleh berarti. Itu peraturan. Kalau sudah keyakinannya apa Pak? Kalau merokok itu, kenapa kok kita tuh sebaiknya tidak merokok? Apa? Kesehatan. Meskipun ada tulisan dilarang merokok, kita tidak merokok karena kita tahu kesehatan. Kita pindah di tempat yang tidak ada tulisannya dilarang merokok. Apa kita merokok? Tidak, karena kita peduli dengan kesehatan. Ya, semacam itu. Berarti bisa ya Bapak Ibu membedakan mana peraturan, mana keyakinan. Nah, kita kembali ke kelas. Jadi keyakinan kelas yaitu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal secara umum
yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk praktek membuat keyakinan kelas itu ada beberapa hal Bapak Ibu di sini yang lebih kita, sebelum kita membentuk sebuah keyakinan kelas, biasanya diawali dari kita kesepakatan dengan anak-anak itu membuat peraturan dulu. Seperti sudah saya coba ini langkah-langkahnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, curah pendapat dulu. Kita tanya pendapat dari anak-anak. Perlu tidak kelas kita ada peraturan? Nah, dari apa yang disampaikan anak-anak kita tampung semuanya. Kita tampung. Kemudian kita sepakati beberapa mana yang kita sepakati. Kemudian dari peraturan itu kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya Pak ya, kalau pada kita sebagai orang dewasa, saya kembali ke merokok tadi, dilarang merokok, kalimat positifnya apa? Kalau dilarang itu kan kalimat negatif. Kalau misalkan dilarang merokok, kita ganti menjadi kalimat yang positif bagaimana? Kawasan bebas asap rokok. Ya, boleh kawasan bebas asap rokok. Ya. Jadi seperti dalam, kalau kita kembali ke kelas, dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya bagaimana? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Boleh. Ada yang lain? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ini loh Pak maksudnya, masuk dari apa yang saya sampaikan seperti ini. Jadi tidak ada, kalau bisa diusahakan, kita usahakan tidak ada kalimat-kalimat yang negatif. Jadi meskipun hal itu merupakan sesuatu hal yang negatif, tapi mari kita jadikan menjadi kalimat yang positif. Kemudian dari kalimat positif kita kupas tuntas nilai-nilai kebajikan dan keyakinan tadi melalui peraturan kelas. Setelah itu, kupas tuntas ini kita kaitkan dengan profil yang kita punya, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau sudah jadi, kita tuliskan dalam bentuk poster bagaimana yang baik sehingga yang indah. Kemudian meninjau ulang. Setelah jadi, kita sama-sama sepakati meninjau ulang dan di tanda tangan kalau bisa. Peraturan keyakinan kelas itu kita buat lembaran, disediakan tempat, semuanya menandatangani sebagai bentuk kesepakatan. Kemudian ditempel di dinding kelas. Nah, ini saya saja di video yang pertama Pak. Ini saya kemarin mencoba mempraktekkan tentang pembelajaran keyakinan budaya positif pada siswa kelas 4 yang pertama. Ini bercerita tentang tiga orang anak ketika istirahat akan bermain engklek. Mereka bersama-sama menyepakati permainan engklek itu dengan menuliskan dengan spidol boardmaker nih. Bisa dihapus. Nah itu video yang kedua Pak. Video yang kedua. Kelihatan? Apa mungkin pindah di sini biar tidak ini? Bisa dikeraskan Pak? Ternyata Michael itu marah-marah, merasa aturan yang dia pakai
itu tidak dihiraukan oleh kedua temannya. Kalau ada peristiwa semacam ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan kepada Michael? Bisa diulang Pak? Dari video yang saya tayangkan ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk Michael? Ada yang mau membantu saya? Yes. Mungkin sebelum permainan harus disepakati dulu peraturan permainannya seperti apa. Jadi biar ketika bermain tidak ada salah satu siswa yang mungkin merasa dicurangi atau permainannya tidak adil seperti itu. Secara permainnya seperti itu, kalau penanganannya terhadap secara personal terhadap Michaelnya bagaimana? Kan dia marah-marah kepada temannya sehingga membuat kedua temannya itu meninggalkan permainan. Mungkin untuk Michael sebaiknya kalau saya memberi masukan menyampaikan apa yang ada di pikirannya secara tidak dengan teriak-teriak atau dengan marah-marah. Jadi pendapatnya seperti apa, kalau disampaikan dengan positif, pasti temannya bisa menanggapi dengan positif juga. Kalau dengan teriak-teriak, marah-marah, temannya pasti akan kabur, tidak akan terima, meskipun itu benar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Abi. Coba di video selanjutnya Pak Abi. Nah, ini ada aktor utamanya Bapak Ibu. Jadi di sini saya tidak memberikan atau tidak menyalahkan apa yang dilakukan Michael. Tapi di sini saya menanyakan kepada Michael, apa yang sudah kamu lakukan? Saya yakin dari dalam diri siswa itu sendiri ada hal-hal yang positif sehingga membuat dia sebetulnya tahu yang dia lakukan itu salah atau betul. Sehingga kemudian ada video yang selanjutnya Pak Arif. Nah, di sini saya menanyakan kepada Michael, kira-kira dari apa yang dia lakukan itu, apa solusinya? Jadi solusi itu bukan dari kita, tapi dari Michael sendiri. Saya akan minta maaf Bu kepada Fadil dan dan saya tanyakan kembali, apakah kamu akan berteman kembali kepada dia Bu, karena saya juga butuh teman. Seperti itu. Jadi solusi itu datang dari dalam diri Michael sendiri atau motivasinya itu intrinsik. Lanjut Pak. Langsung ke video keberapa? Keempat. Oke. Langsung ke video itu Pak, yang langsung ke Michael. Nah, dari kegiatan ini, dari kegiatan praktek tadi, ini adalah refleksi dari Michael untuk kegiatan
Ya, jadi Bapak Ibu, kita kembali ke PowerPoint Pak. Next. Tadi saat mereka marah-marah juga. Nah, ternyata ketika seseorang itu melakukan kesalahan, pasti ada sesuatu yang penyebabnya. Salah satunya itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan di sini pendapatnya Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. 1. Penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Kalau kita kaitkan dengan restitusi atau posisi 5 kontrol itu akan seperti ini, Bapak Ibu. Saya lewat aja, Pak. Nah, ini tadi sebetulnya ada videonya. Sini Michael mendatangi Fadil dan Kiel untuk meminta maaf dan mengajaknya untuk bermain kembali. Apa yang kita pelajari tadi, langkah-langkah yang sudah saya lakukan tadi terhadap Michael dan teman-temannya merupakan langkah-langkah segitiga restitusi. Namanya seperti ini. Nah, segitiga restitusi itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, yang pertama, waktu saya memanggil Michael itu merupakan kegiatan menstabilkan identitas. Jadi, dia mengungkapkan sendiri apa yang terjadi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang memvalidasi itu juga anaknya sendiri. Dan kemudian menanyakan keyakinan dari apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Apakah dia masih ingat? Itu yang harus kita lakukan. Jadi mari Bapak Ibu kita wujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah aman, sekolah ramah anak. Say no to bullying. Videonya yang jadi ini ada kegiatan anak-anak. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Bisa yang nirukan ya Bapak Ibu. Tepuk anti bullying. Dapat ya. Jangan suka menyakiti. Jangan suka caci maki. Bullying no. Sayang teman, yes. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang positif untuk sekolah kita, dan mudah-mudahan pula Bapak Ibu untuk teman-teman yang saya doakan bisa gabung juga di CGP, sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang menjadi harapan masyarakat di sekitar kita, dan kita
sekolah yang menjadikan siswa kita sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu serta kesediaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan kegiatan yang positif bagi kita semua dan membawa keberkahan. Thank you. Terima kasih. Kita sudah pada akhir slide. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Fauziani tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan berharap untuk teman-teman yang belum ya, yang masih muda-muda segera menyusul. Jadi bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua. Untuk acara selanjutnya yaitu refleksi, kepada Bu Fauziani kami silakan. Untuk refleksi hari ini saya hanya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu terkait dengan apa kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang bisa mewakili? Monggo. David. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni karena memberi saya kesempatan untuk menyampaikan refleksi kegiatan pada pagi hari ini, yaitu yang berjudul siang hari ini dengan judul budaya positif. Refleksi dari saya yaitu budaya positif, yaitu kita kalau ingin merubah diri kita harus mempunyai motivasi dalam diri terlebih dahulu. Jadi orang lain itu tidak bisa merubah diri kita kalau kita sendiri tidak punya motivasi untuk berubah. Begitu pula dengan siswa dan siswi kita. Kalau siswa dan siswi kita tidak ada motivasi dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik, tidak akan bisa berubah siswa dan siswi kita. Oleh karena itu kita sebagai pendidik, ya sebaiknya kita menanamkan pada diri siswa, ya bagaimana caranya supaya siswa itu memiliki keinginan dari dalam dirinya untuk berubah, untuk belajar, supaya bisa menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari saya itu saja. Bu Eni, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup doa. Sebelum diakhiri dengan doa, saya sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Agung, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun.
Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin wa shifa'u lima fis sudur fihi shifa'u linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatan lil mu'minin wa idza waridtu wa yasbir kul walil ladina amanu huda wa shifa. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa naj'alna minan nar wa lahmayna misal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.